webinar. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semua, serta Bapak Ibu Guru yang tergabung dalam Zoom meeting pagi hari ini. Semoga kita senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan dalam keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pagi hari ini kita akan mengikuti kegiatan webinar dengan tema pendidikan berkualitas, unggul berkarakter, pelajar Pancasila. Baiklah, untuk menghemat waktu, marilah kegiatan webinar pada pagi hari ini kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia Raya merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya merdeka, Indonesia Raya merdeka, merdeka, Indonesia. Terima kasih. Selanjutnya, kegiatan webinar akan kita mulai dengan dipandu oleh moderator kita, Ibu Endri Purnawawati. Kepada Ibu Endri Purnawawati, disilakan. Terima kasih, Bu Lastri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Anak-anak yang berbahagia, alhamdulillah pagi ini kita akan mengikuti webinar yang bertemakan pendidikan berkualitas unggul berkarakter pelajar Pancasila yang nanti akan disampaikan oleh Bapak Kepala SMA Negeri 1 Karas, Bapak Bahtiar Khalili SPD MMPD, yang anak-anak sudah mengenal semuanya dengan berbagai prestasi yang sudah diraih oleh Bapak Bahtiar Khalili, di antaranya yang terbaru yang kemarin diikuti pada tahun 2020, beliau sebagai juara 3 Kepala SMA berdedikasi dan inovatif tingkat nasional, dan pada tahun 2021 beliau sebagai Kepala SMA berdedikasi dan inovatif tingkat Provinsi Jawa Timur. Untuk mempersingkat waktu, maka kita bisa segera mengikuti paparan materi dari Bapak Bahtiar Khalili. Nanti bagi anak-anak silakan menyimak dengan baik, dan apabila ada pertanyaan silakan diketik di chat atau bisa raise hand. Begitu. Kepada Bapak Bahtiar Khalili, waktu dan tempat kami persilakan. Monggo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sekali lagi kita bisa bersua meskipun melalui jaringan online, dan semoga tidak mengurangi kekhidmatan serta kebermanfaatan. Tema webinar kita kali ini adalah pendidikan berkualitas unggul berkarakter pelajar Pancasila. Nah, anak-anakku yang berbahagia, dan semoga Allah selalu merahmati kita semua, menyehatkan kita bersama keluarga kita,
pendidikan yang berkualitas ini tentu banyak aspek yang mempengaruhi. Bisa dari sarana prasarananya, bisa dari ketersediaan pendidik, yakni para guru. Insya Allah sarana prasarana SMA Negeri 1 Karas sudah luar biasa lengkap. Semua laboratorium kita punya, biologi, kimia, fisika, kemudian lab komputer yang punya 4 ruang, ditambah lagi dengan sejumlah peralatan yang bisa mendukung kegiatan vocational skill untuk memberikan bekal keterampilan. Dan anak-anakku, tidaklah cukup itu untuk menuju pada pendidikan berkualitas unggul. Tapi juga butuh sinergi kerjasama dalam hal keaktifan siswa, wali murid, untuk mendukung terjadinya proses pendidikan unggul itu. Bahkan sinergisitas yang ada antara siswa yang bersemangat untuk belajar, Bapak Ibu guru yang bersemangat untuk mengajarkan, melatihkan, membimbing, juga semangat para wali murid untuk mendukung kegiatan pembelajaran, ini belum bisa dinyatakan unggul kalau proses pendidikannya tidak mampu memberikan output keluaran yang satu berprestasi, dan alhamdulillah ini sudah kita tunjukkan. Banyak para siswa SMA Negeri 1 Karas yang memiliki prestasi luar biasa. Bahkan hampir tiap bulan, baik di masa sebelum pandemi COVID-19 maupun setelahnya. Bapak Ibu guru SMA Negeri 1 Karas juga demikian, banyak memiliki prestasi. Output itu juga termasuk dikatakan unggul apabila para siswa alumni SMA Negeri 1 Karas mampu untuk mendayagunakan ilmu pengetahuan sains teknologi yang dikuasainya, apakah untuk melanjutkan ke pendidikan ke jenjang lebih tinggi, ataupun untuk berkontribusi nyata, berkarya, kerja, dan ini adalah suatu keunggulan. Namun, para siswa yang berbahagia, keunggulan proses pendidikan tidak bisa terlepas dari pentingnya karakter yang kita miliki. Karakter terutama bagi semua warga sekolahnya. Sebagai seorang pelajar, warga negara Indonesia yang baik, maka karakter apa yang bisa untuk dikembangkan dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat adalah karakter pelajar Pancasila. Bapak dan Ibu guru yang ikut webinar serta para siswa khususnya kelas 12 yang berbahagia, karakter pelajar Pancasila itu seperti apakah? Video pendek ini semoga bisa memberikan gambaran tentang karakter pelajar Pancasila. Ada survei seru nih, namanya apakah Anda pelajar Pancasila? Cobain yuk. Apaan tuh? Yang penting pelajar itu harus bermoral, taat agama, dan mencintai sesama. Iya, tapi harus juga bisa kritis, bro. Kalau dapat informasi, jangan telan mentah-mentah. Nanti jadi korban hoax loh. Bener banget. Dan pelajar sekarang tuh harus bisa kreatif kan. Banyak nyoba, banyak bisa, banyak karya. Dan jangan mau disuapin ilmu sama guru mulu. Harus bisa cari ilmu sendiri. Ya tapi jangan mikirin diri sendiri doang. Pelajar zaman sekarang harus bisa gotong royong sama orang lain. Kerjasama, kolaborasi, itu penting loh. Menurut gue, penting banget buat cinta budaya Indonesia. Tapi perlu buka diri buat budaya lain. Maksudnya? Ya kita harus mampu bersaing dan bekerja sama dengan dunia global. Itu semua yang dimaksud pelajar Pancasila. Oh ya? Berarti kita semua pelajar Pancasila dong? Nah, anak-anakku yang berbahagia, jadi yang maksudkan dengan pelajar Pancasila, maka seorang pelajar profil karakter, diantaranya dia beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Pada masa sebelum pandemi, kita sudah melakukannya. Pada saat istirahat kedua, semisal, kita ingatkan anak-anak untuk melaksanakan ibadah sholat zuhur.
pada awal memulai pelajaran, berdoa bersama, bahkan menghafalkan satu ayat Al-Quran setiap harinya bagi yang muslim. Nah, ini kebiasaan yang sangat baik. Kebiasaan yang harus terus untuk ditumbuhkan. Kebinekaan global. Bagaimana kita harus memiliki karakter untuk bisa menerima keanekaragaman, baik adat istiadat, suku bahasa. Bahkan tidak hanya itu, keberagaman pola pikir secara global. Karena teknologi yang sudah melampaui batas sekat antar negara dan bangsa. Kita sebagai karakter seorang pelajar juga harus memiliki profil mampu bergotong royong atau bekerja sama. Baik dalam lingkungan keluarga sendiri, apalagi di tengah masyarakat. Sebagai seorang pelajar Pancasila, kita pun harus mampu berkreativitas untuk menyelesaikan solusi-solusi yang dihadapi atau masalah yang dihadapi oleh orang lain. Ketika kita mampu memberikan solusinya, maka kita telah mewujudkan sebagai seorang pelajar yang berpancasila. Seorang pelajar berpancasila pun tidak serta-merta menerima informasi ditelan mentah-mentah, menyebarkan hoax. Jelas hal ini tidak mencerminkan seorang pelajar yang memiliki jiwa Pancasila. Sehingga kita perlu bernalar kritis, tidak mudah menerima sesuatu sebelum benar-benar bisa meyakini kebenaran. Sebagai seorang pelajar yang berpancasila, kita pun juga harus memiliki karakter mandiri, baik menyelesaikan kebutuhannya sendiri, bahkan untuk merencanakan, mengembangkan potensinya di masa depan. Anak-anakku yang berbahagia, 6 karakter profil pelajar Pancasila ini harus selalu ditumbuhkan dalam kehidupan, tidak hanya sekedar batas-batas hafal dan seterusnya. Nah, untuk mendukung kemudahan memahami karakter pelajar Pancasila, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, dan Ristek telah menyiapkan website cerdasberkarakter.kemdikbud.go.id yang bisa anak-anak akses. Di situ di dalamnya akan banyak sekali informasi yang bisa dimanfaatkan. Apakah terkait masalah pembelajaran, terkait masa depan, melanjutkan pendidikan, peluang beasiswa, bahkan juga ada beberapa sumber bacaan untuk berliterasi, baik berupa elektronik book, komik, bahkan video yang mampu menginspirasi kita untuk selalu berbuat baik sebagai seorang pelajar Pancasila. Sekali lagi, tidaklah cukup kita hafal 5 sila Pancasila itu, kemudian kita menganggap sudah sebagai pelajar Pancasila. Kita juga tidak cukup bisa dan memahami 6 karakter pelajar Pancasila itu tadi. Tapi yang lebih penting adalah bagaimana kita bisa menerapkan karakter itu dalam kehidupan sehari-hari. Ini beberapa contoh karya siswa SMA Negeri 1 Karas, bisa jadi juga karya di antara kalian peserta webinar pada hari ini. Dan ini juga menunjukkan video pendek berkaitan aktivitas beberapa siswa SMA Negeri 1 Karas yang telah mencerminkan karakter pelajar Pancasila dalam kehidupannya. Nah, kita bisa menikmatinya sejenak, dan mari kita ambil hikmahnya. Apa yang sudah kita lakukan? Video berikutnya juga bisa kita saksikan. Seorang kawanmu, karena rumahnya berdekatan satu dengan yang lain, mereka melakukan pembelajaran jarak jauh dengan berkelompok. Tentunya protokol kesehatan tetap harus diperhatikan selama masa pandemi COVID-19 ini.
Anak-anakku yang berbahagia, karakter pelajar Pancasila itu kita mampu mewujudkan dalam kehidupan sehari-hari, insya Allah kita bisa mengambil peranan yang bermanfaat lebih besar untuk diri kita, untuk kebahagiaan orang di sekitar kita, dan untuk masyarakat kita. Berikut ini salah satu contoh video tentang terapan karakter pelajar Pancasila yang telah kita lakukan bersama-sama, yang insya Allah di antara kalian juga pernah terlibat. Jadi di masa awal pandemi, di mana masker pun menjadi langka, saat semua menghilang, kau tetap setia menjaga, kau berkorban tanpa suara demi senyum yang lain. Alat perlengkapan saat semua tertidur, kau terjaga sepanjang waktu, lupakan lelah ragamu demi raga yang lain. Kegiatan positif seperti ini pasti berbekas. Dunia telah tersenyum, Bahkan setiap melihat kau bertaruh nyawa, tak pedulikan yang kau punya demi raga yang lain. Engkau pahlawan dunia, Tuhan yang akan membalas semua jerih lelah yang tak ternilai demi raga yang lain. Sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Walau hampir tiada sudut kegiatan seperti ini untukmu menghela nafasmu, mendapatkan respon positif beriring doa dari masyarakat di sekitar wilayah suara sekolah, ini dan semoga sekali lagi untukmu. membahagiakan tidak hanya untuk kita, Dunia telah untuk keluarga kita, tersenyum, tapi juga untuk masyarakat. melihat kau bertaruh nyawa, tak pedulikan yang kau punya demi raga yang lain. Engkau pahlawan dunia, Tuhan yang akan membalas semua jerih lelah yang tak ternilai demi raga yang Semangat belajar lain. meskipun di dalam era Jerih pandemi. lelah yang tak ternilai demi raga yang lain. Anak-anakku yang berbahagia, tujuan akhir sekali lagi, semua siswa SMA Negeri 1 Karas bisa memiliki kecerdasan yang sangat luar biasa dan memiliki karakter untuk berinteraksi di tengah masyarakatnya kelak dengan karakter yang sangat baik atau berakhlak karimah. Demikian yang bisa Pak Guru sampaikan, dan nanti bisa kita lanjutkan untuk sesi tanya jawab. Silakan Bu Endri untuk dilanjutkan. Terima kasih Bapak Bahtiar Khalili yang sudah menyampaikan paparan materinya tentang pemuda atau tentang pelajar Pancasila, karakter pelajar Pancasila. Dan kami berharap anak-anak bisa mencerna materi apa yang tadi sudah disampaikan dan bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Saya yakin dalam proses perjalanan kita menerapkan karakter Pancasila atau pelajar Pancasila itu akan banyak sekali hambatan, tantangan, rintangan begitu ya, entah itu rasa malas gitu atau mungkin hambatan-hambatan yang lain. Nah, untuk itu saya buka pada kesempatan ini, mumpung kita bisa berkomunikasi langsung dengan Bapak Bahtiar Khalili, saya buka kesempatan untuk bertanya, untuk berdialog. Anak-anak bisa menggunakan forum chat, juga bisa menggunakan raise hand, bisa langsung berkomunikasi gitu ya, tanpa mengetik. Saya berikan kesempatan mumpung ada waktu, ya, mumpung kita bisa ketemu, karena jarang-jarang kita mengadakan acara webinar seperti ini, di forum yang luar biasa seperti ini. Barangkali Mas Marsito bisa menayangkan, kalau anak-anak kita mungkin anak milenial suka dengan
paparan grafis, jadi lagu tentang pelajar Pancasila seperti apa di tingkat nasional. Ya, semoga bisa memotivasi. Silakan. Bangun dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi. Bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan dan berlari. Singkirkan egomu, oh kawan, demi negeri ini. Jadilah generasi emas, cerdas berkarakter itu kita. Berjuang dan harus berani, kita terus torehkan prestasi. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Anak-anak bisa sambil menyiapkan pertanyaan ya, setelah sambil melihat video Bernafas dalam tentang karakter Pancasila. Kita mengucapkan pertanyaan bisa melalui kolom chat atau raise hand. untuk Indonesia. Ya, saya buka kembali kesempatan untuk bertanya. Kita masih punya waktu. Pertanyaan Bapak di forum chat yaitu dari Ananda Rahma Fitri. Pertanyaannya, Bapak, gimana caranya tetap semangat dalam berkarakter pelajar Pancasila dan tidak patah dengan ucapan atau komentar dari orang lain, gitu ya? Nah, monggo Bapak. Oke. Terima kasih Ananda Fitri atas pertanyaan bagusnya. Memang luar biasa pada masa sekarang ini, di mana ketika orang berbuat baik, kadangkala menjadi kecemburuan orang lain, sedangkan orang lain itu belum tentu mau dan mampu untuk melakukan perbuatan aktivitas kebaikan tadi. Nah, bagaimana cara kita membentengi diri, tetap bersemangat dalam kebaikan, meskipun barangkali di sekitar kita tidak terlalu menghargai diri kita. Maka yang pertama harus meyakini bahwa segala perbuatan yang kita lakukan tentu akan kembali kepada diri kita. Apakah kembalinya ketika masih dalam kehidupan di dunia ini atau ketika kelak setelah kehidupan dunia bagi kita usai. Jadi, kalau kita memahami bahwa apa yang kita lakukan itu ada perhitungannya, mengapa kita tidak melakukan hal yang
Meskipun bisa jadi orang lain mencemooh atau dalam istilah yang ada gembosi gitu ya, untuk kita tidak bersemangat. Selama kita yakin bahwa kita dalam kebaikan dan kebenaran, kerjakanlah. Karena itu pasti akan menguntungkan diri kita. Membahagiakan kita pasti. Kalaupun tidak langsung di dunianya, kelak nanti di akhirat. Contoh, ketika Ananda Fitri dan kawan-kawannya tetap semangat belajar di masa era pandemi COVID ini. Membaca elektronik book yang dikirimkan Bapak Ibu Guru. Membaca PPT-nya. Kalau tidak bisa kemudian segera bertanya, tidak paham juga didiskusikan. Tentu hasilnya akan bermanfaat kembali kepada siswa yang belajar sungguh-sungguh ini. Nilai pasti menjadi baik. Pasti orang tuanya juga senang. Ketika orang tua senang, apapun bisa jadi yang Anda inginkan, orang tua rela memberikan. Kehidupan ke depannya insya Allah juga akan lebih gemilang dibandingkan seorang pelajar yang tidak mau belajar atau malah menghambat kawan lainnya untuk belajar. Jadi kuncinya adalah meyakini bahwa yang kita lakukan ada perhitungannya, dan perhitungan itu ketika suatu kebaikan akan kembali kepada diri kita. Kalau melakukan keburukan juga pasti akan kembali kepada kita. Maka tetap bersemangat untuk melakukan berbuat baik dan berkarakter sebagaimana karakter seorang pelajar Pancasila, beriman, bertakwa, berakhlak mulia, bekerja sama, berpikir kritis, mandiri, kreatif, yang semuanya itu pasti diperlukan oleh manusia di sekitar kita, atau kita bisa diterima di tengah masyarakat kita. Karena kita unggul, kita cerdas, dan kita berkarakter. Begitu, tetap semangat berbuat kebaikan. Terima Terima kasih. kasih Bapak atas jawabannya. Semoga berkenan untuk Ananda Rahma Fitri. Ada satu Bapak dari Oke, silakan. Ibu Susan yang mau menyampaikan. Monggo Bu Susan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Polili, Oke, saya Bu siap, Bu. Susan, nggih, mau bertanya, nggih. Gini, ini kaitannya dengan pelajar Pancasila juga. Akhir-akhir ini bangsa Indonesia itu mengalami krisis toleransi, tidak ada saling menghormati, egoismenya ditinggikan masing-masing menurut keinginan masing-masing, tidak berpancasila. Menurut saya kurang mencerminkan kehidupan masyarakat Indonesia yang berpancasila, atau nilai-nilai Pancasila luntur menurut saya akhir-akhir ini. Nah, pertanyaan saya, bagaimana supaya kelunturan Pancasila ini tidak terjadi terus-menerus bahkan sampai hilang, itu untuk anak-anak terutama SMA itu harus kita apakan atau diberi apa ya, maksudnya dikasih bekal-bekal seperti apa selain dalam pelajaran PPKN, itu seperti apa untuk meningkatkan semangat Pancasila lagi gitu loh Pak, terutama di kalangan anak muda gitu maksud saya, supaya tidak terjadi lagi krisis toleransi, tidak lagi individualisme, gotong royongnya hilang dan seterusnya gitu. Nggih, terima kasih Pak Polili. Terima kasih Bu Susan. Demikian Bapak pertanyaan dari Bu Susan, bagaimana kelunturan karakter Pancasila agar tidak hilang di kalangan anak muda. Monggo Bapak untuk dijawab. Ya. Terima kasih sekali Bu Susan, sebuah pertanyaan dan kepekaan sosial yang baik. Jadi menyikapi situasi sekarang ini memang kita, terutama para pendidik, tidak bisa mengandalkan hanya mengisi di materi pelajaran, khususnya untuk PPKN, PAI, atau budi pekerti. Namun semua aspek, jadi semua mata pelajaran pun dan aspek yang lain, ekstrakurikuler dan seterusnya, harus mampu menumbuhkan 6 profil pelajar Pancasila itu tadi. Semisal, ketika waktunya istirahat kedua, misal pada saat normal ada masa jeda untuk sholat
duhur. Maka semua guru di jam itu menggerakkan anaknya. Dengan memberikan penguatan, kita sebagai warga negara yang baik, beriman dan bertakwa, maka mari kita jalankan ibadah sholat duhur bagi yang muslim. Itu contoh. Ketika kita melaksanakan proses ulangan harian, entah secara online atau offline, kita juga selalu mengingatkan, nah, bersikaplah yang jujur, nah, kalian harus mempersiapkan dalam ujian ini, belajar dengan sungguh-sungguh. Ketika mereka akan pulang, misal menyudahi proses belajar mengajar, baik online maupun offline, kita juga mengingatkan, nak, berbuat baiklah, bantu ibu bapak kalian, peduli kepada kesulitan ibu bapakmu di rumah, bersopan santunlah dalam berkata maupun bersikap kepada orang tua atau masyarakat di sekitarmu yang lebih tua. Nah, itu terus. Jangan sampai pernah berhenti untuk selalu mengingatkan. Jangan waleh-waleh. Nah, tentunya harapan ini juga secara teknologi tadi sudah kita paparkan bahwa Kementerian Pendidikan Nasional dan Kebudayaan telah menyediakan website cerdasberkarakter.kemdikbud.go.id yang bisa diakses oleh para siswa semua, para bapak ibu guru. Di-download buku, komik, ataupun videonya yang berkaitan dengan mata pelajaran, berkaitan dengan pembentukan karakter. Dan ini harus terus. Nah, tidak kalah pentingnya adalah bapak ibu guru juga perlu melakukan evaluasi. Evaluasi tentang apa yang sudah dikerjakan. Kita pernah melakukan Twibbon tentang aku bangga sebagai warga SMA Negeri 1 Karas yang berkarakter. Nah, itu termasuk mengingatkan sebetulnya kepada kita semua bahwa hendaknya kita memiliki karakter kepribadian seorang pelajar Pancasila. Bapak Ibu guru termasuk saya juga harus memiliki itu. Karena belajar pun juga sepanjang hayat. Jangan pernah berhenti untuk belajar. Seperti itu gambarannya, dan mari kita semua segenap kemampuan yang ada untuk meningkatkan diri, berperilaku lebih baik sesuai dengan kepribadian seorang pelajar Pancasila. Begitu kiranya Bu Susan. Terima kasih Bu Hendri. Terima kasih Pak. Terima kasih Bapak atas jawaban yang sudah diberikan. Semoga bisa berkenan di hati Bu Susan ya. Terima kasih Bu Hendri. Ya. Selanjutnya saya beri kesempatan kepada anak-anak yang mau bertanya. Silakan, boleh diketik di chat, boleh langsung angkat tangan. Nanti tinggal dibuka mic-nya, bisa langsung berkomunikasi dengan Bapak Bahtiar Khalili. Kalau belum ada, ini masih ada waktu yang sangat tersisa sedikit. Nah, ini ada Bapak. Ada. Di chat saya bacakan, ada satu pertanyaan. Apa kegunaan pelajar Pancasila? Begitu Bapak. Jadi ada pertanyaan dari Ananda Destri Ria, MIPA 4 ya. Pertanyaannya, apa kegunaan pelajar Pancasila? Monggo Bapak Bahtiar. Terima kasih Desti. Semoga tetap sehat selalu, kita semua juga begitu, dan tetap bersemangat untuk belajar, untuk berbuat hal yang lebih baik. Apa kegunaan dari karakter profil pelajar Pancasila ini? Anak-anakku sekalian yang berbahagia, ketika kita hanya cerdas saja dengan bekal ilmu pengetahuan yang ada, tentu tidak bisa berbuat banyak. Mungkin kita bisa bermanfaat, tapi kalau sikap kepribadian kita tidak kemudian kita bentuk menjadi suatu pribadi yang berkarakter, berakhlak mulia, kita tidak mungkin bisa diterima baik oleh orang lain.
Karena dengan karakter kepribadian yang kita miliki, sebetulnya kita bisa berada di antara masyarakat yang lain, menempatkan diri. Sebab kita berkebinekaan global. Kita juga, anak-anakku sekalian, dengan memiliki karakter pelajar Pancasila yang digali dari nilai-nilai budaya Indonesia, bukan budaya bangsa negara lain, maka tentulah kita menjadi lebih bisa berbangga diri dengan bangsa kita sendiri. Di mana nilai-nilai pelajar Pancasila sebetulnya adalah nilai yang sangat universal dan pasti bisa diterima di khalayak umum. Di pergaulan internasional bisa juga kita diterima. Tapi apa yang terjadi semisal kita tidak kreatif, tidak terbiasa, dan tidak diajarkan bagaimana cara berkreativitas, tentu kita tidak akan bisa bersaing dengan pelajar lain, tidak bisa kita menjadi unggul, meskipun kita sudah cerdas. Jadi betapa pentingnya karakter ini. Contoh yang lain, semisal kita tidak mau berpikir kritis, semua informasi diterima, mungkin di handphone, kemudian dibagi dengan harapan akulah pembagi yang pertama. Apa yang terjadi kalau informasi itu hoax, informasi bohong? Kita bisa membohongi orang lain juga, mengajak untuk berbohong. Tapi kalau kita sudah biasa berpikir kritis, memberikan solusi dari persoalan, karena kita memiliki karakter itu, tentu kita menjadi insan manusia Indonesia yang benar-benar bisa bermanfaat dan bermartabat. Oleh karena itu, betapa pentingnya memberikan dan menumbuhkan nilai karakter ini yang kita namakan dengan karakter pelajar Pancasila. Kalau zaman dulu, insya Allah Bapak Ibu Guru juga pernah, zaman saya waktu masih SMP, SMA, sampai kuliah juga pernah, ada yang namanya penataran P4, Pedoman, Penghayatan, dan Pengalaman Pancasila, Pengamalan Pancasila. Itu luar biasa juga. Sampai berjam-jam kami mendapatkan materi itu. Dan menyambung hal ini terkait apa tadi yang diungkapkan oleh Bu Susan, kepekaan, kekhawatiran terhadap situasi sosial yang ada. Lunturnya nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan haruslah kita sadari dan kita tumbuhkan semangat berkarakter sebagai seorang pelajar Pancasila. Jadi betapa sangat pentingnya kalau kita tidak hanya sekedar cerdas, tetapi perlu juga berkarakter. Berkarakter yang seperti apa? Sebagai bagian warga negara Indonesia yang baik, yakni berkarakter pelajar Pancasila. Begitu, terima kasih atas pertanyaannya. Silakan Bu Edri. Terima kasih Bapak, semoga jawabannya tadi bisa berkenan buat Destri ya. Terima kasih pertanyaannya. Berikutnya saya berikan kesempatan untuk siswa-siswi yang lain, silakan boleh secara langsung atau mungkin diketik di chat. Mumpung kita masih ada waktu kurang lebih 4 menit ya sebelum berakhir. Insya Allah masih ada kesempatan untuk 1 pertanyaan lagi. Silakan. Kita berusaha memanfaatkan waktu yang kita miliki dengan sebaik-baiknya. Mana? Ini ada di kolom chat, Bapak. Ada lagi 1 pertanyaan dari Ananda Yurian. Pertanyaannya, bagaimana profil pelajar Pancasila diterapkan di pembelajaran intrakurikuler? Begitu. Bapak hilang. Bapak Bahtiar Khalili, apakah masih nyambung dengan kita?
Sebentar ya, Nak ya. Kepental ya. Mohon maaf, kayaknya ini sinyalnya Bapak Bahtiar yang dengan sendirinya keluar begitu dari forum Zoom kita. Semoga pertanyaan ini nanti bisa kita sampaikan secara di luar Zoom ya, maksudnya nanti akan jawabannya kita berikan. Dan kebetulan waktu kita juga tinggal 3 menit. Sebenarnya harusnya tadi bisa menjawab satu pertanyaan ini. Mohon maaf terhadap Ananda Yurian. Semoga di lain kesempatan kita bisa ketemu lagi dengan forum Zoom seperti ini. Saya yakin anak-anak suka ya ketika kita bisa berkomunikasi secara langsung dengan Bapak Bahtiar Khalili, bisa menyampaikan paparannya terkait dengan pemuda atau pelajar berkarakter Pancasila. Namun karena keterbatasan waktu dan keterbatasan kondisi atau sinyal yang akhirnya harus keluar dari Zoom, saya sebagai moderator mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua siswa dan Bapak Ibu guru yang sudah bergabung pada forum webinar pada pagi hari ini. Semoga apa tadi yang sudah dipaparkan bisa dimengerti, bisa diterapkan begitu ya dalam kehidupan kita sehari-hari dan bisa membentuk karakter terhadap diri kita untuk menjadi pelajar-pelajar yang berkarakter Pancasila. Saya mohon maaf sebagai moderator apabila selama mendampingi kegiatan ini, webinar pagi hari ini ada banyak kesalahan atau kekurangan. Mohon dimaafkan. Kita akhiri pertemuan kita pagi hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sampai ketemu di kesempatan yang akan datang. Semoga Allah memberi kesempatan kita untuk bersua kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.